Shalom, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita berdoa, mari kita akan renungkan firman Tuhan untuk kita bisa mendasari segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika memang engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya. Renungan pada pagi hari ini saya kasih judul, rendahkanlah dirimu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Rasul Paulus seringkali menasihatkan jemaat yang dirintisnya, khususnya dalam konteks ini adalah jemaat di Korintus. Dia menempatkan diri sebagai seorang bapak, ya. Dan ini relasi yang atau hubungan yang berbeda dari seorang hamba Tuhan, Rasul yang menempatkan dirinya sebagai seorang bapak terhadap jemaatnya. Dan hubungan ini sangat dekat sekali dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain dan juga para rasul yang lain. Rasul Paulus seringkali menempatkan dirinya sebagai pribadi seorang bapak terhadap anak-anaknya. Nah, ketika Rasul Paulus itu menasihati atau memberikan satu saran-saran kepada mereka, maka dia menggunakan satu otoritas yang pada porsinya sebagai seorang bapak. Nah, dalam kasus ini Rasul Paulus, kalau kita baca di ayat berikutnya, ini seringkali Rasul Paulus itu ketika dia menegur jemaat, menegur orang-orang yang dipimpinnya, ketika dia dapati sesuatu yang tidak pas, tidak benar, maka seringkali dia menyindir atau memberikan satu kata-kata yang sangat ironis, ya, yang seolah-olah seperti arogan ketika Rasul Paulus ini memberikan satu peringatan, memberikan satu nasihat kepada mereka, bahkan ketika didapati ada satu sikap hidup yang tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan dan apa yang juga sudah dinasihatkan oleh Rasul Paulus, apa yang sudah diteladankan oleh Rasul Paulus pada jemaat. Nah, di dalam renungan kita pagi hari ini, di awal perikopnya yang berjudul rendahkanlah dirimu, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus ini. Ya. Ada satu sikap yang tidak tepat yang dimunculkan berapa orang yang di sana yang menganggap bahwa mereka ini begitu penting. Mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang memiliki satu strata kehidupan yang jauh lebih tinggi, apalagi dibandingkan dengan seorang Rasul Paulus. Ya, menurut pandangan mereka itu bahwa Rasul Paulus dalam strata sosialnya, karena Rasul Paulus dia bekerja sendiri, dia sebagai seorang yang mungkin dalam kelemahan-kelemahan dia dibandingkan dengan jemaat di Korintus yang rata-rata adalah orang-orang yang kaya, orang yang diberkati secara materi. Jadi ketika dia melihat bahwa Injil yang begitu mulia, Injil yang terkandung berkat Tuhan yang luar biasa, kemudian diberitakan oleh seorang yang sederhana, itu bagi mereka suatu hal yang tidak pada porsinya atau dianggaplah rendah, sehingga mereka menempatkan dirinya jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat apa yang diperkatakan Rasul Paulus nasihatkan, bahkan dia seringkali menempatkan diri jauh lebih rendah, ya, rendah. Ya. Di ayat 9 dia berkata begini, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Dia sedang menempatkan dirinya di bagian bawah supaya jemaat ini sadar bahwa siapa yang menganggap engkau ini penting, siapa yang menganggap engkau ini jauh lebih tinggi daripada yang lain. Dia sedang menyindir jemaat di Korintus bahwa ya memang kalau
saya pun sekarang sebagai seorang rasul, saya sebagai seorang rasul yang rendah, sama seperti orang yang telah dihukum mati, ya, menjadi tontonan bagi dunia, bahkan jadi tontonan bagi para malaikat dan bagi banyak manusia. Ya, dia berkata juga, kami ini bodoh, sementara kamu itu arif. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Ini sebuah sindiran bahwa ketika didapati banyak orang-orang yang sombong dengan hidupnya, baru saja dia dalam posisi yang lebih tinggi daripada yang lain, kemudian ada perasaan sikap yang merendahkan yang lain. Nah, ini bukan semata-mata pada posisi yang sebetulnya bahwa Rasul Paulus itu hina, Rasul Paulus itu bodoh, enggak. Tapi dia sedang menyindir para jemaat di Korintus yang sombong-sombong itu, saudara. Nah, sehingga apa yang diperkatakan ini untuk mengingatkan jemaat bahwa apa yang mereka dapatkan itu semata-mata dari Tuhan saja, bukan dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga tidak ada satupun potensi atau kesempatan dari masing-masing jemaat yang punya posisi yang lebih tinggi, posisi yang lebih terhormat, yang lebih kaya, lebih pandai itu tidak dengan segera atau mudah untuk menghakimi yang lain, bahkan menganggap rendah pada yang lain. Rasul Paulus sudah mengingatkan kita semua bahwa kita di hadapan Tuhan itu sama, tidak ada raja, tidak ada yang lebih tinggi pada yang lain. Kita semua di hadapan Tuhan adalah hamba. Kita di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang yang dulunya harusnya binasa, yang tidak ada artinya apa-apa, tetapi oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dianggapkan bahkan kita diposisikan sebagai anak-anak Tuhan. Itu karena kita percaya, bukan karena kita menjadi orang yang punya posisi atau punya harta yang jauh lebih banyak daripada yang lain, jauh lebih pintar. Ada berapa orang mungkin merasa bahwa saya S2, kamu S1, bahkan mungkin cukup SD, dan dalam satu hubungan merasa jauh lebih tinggi, bahkan merasa superior di antara yang lain. Rasul Paulus sudah mengingatkan jemaat di Korintus, bahkan juga ini jadi pengingat untuk kita semua. Di dalam perjalanan iman kita sebagai jemaat Tuhan di Kemah Daud ini, kita diajar untuk kita sebagai hamba Tuhan, bahkan kita juga punya hubungan sama seperti Rasul Paulus dan jemaat yang lain. Dalam konteks jemaat kita punya satu hubungan yang berbeda dengan jemaat yang lain, saudara. Karena kita ada satu mekanisme pertumbuhan rohani yang berbeda, tidak sekedar sebagai seorang pemimpin kepada jemaat, pendeta kepada jemaatnya, tapi ketika kita masuk dalam pemuridan, maka di situ ada hubungan relationship yang lebih dekat, yaitu bapak dan anak. Dan seringkali ketika kita ditegur sama bapak rohani kita, mungkin mereka menggunakan satu kata-kata yang menyindir, kata-kata yang mungkin keras, bahkan nggak enak didengar oleh telinga, nggak enak dirasa di hati, bahkan mungkin seringkali kita terkecewakan dengan perkataan-perkataan pembimbing kita. Tapi satu hal bahwa para pembimbing itu memberikan satu nasihat yang mungkin keras, itu adalah demi kebaikan dan mengingatkan kita semua. Saya yakin Rasul Paulus bukan kemudian mencoba untuk membuat jemaat di sana itu hancur atau kemudian dalam kondisi yang buruk, tetapi dengan perkataan yang keras menunjukkan bagaimana ini sudah keterlaluan. Kalau seseorang sudah begitu menempatkan diri di atas yang lain dan kemudian merendahkan yang lain, itu satu hubungan yang tidak baik. Sementara kita sebagai hamba Tuhan, maka kita memandang satu hal yang sama, satu jemaat yang lain. Tidak ada yang membedakan antara kita. Kalaupun ada yang lebih kaya, lebih pintar, yaitu sebagai satu kesempatan yang berbeda saja posisinya. Tetapi dalam konteks kita di depan Tuhan, kita harus memiliki sikap yang sama, saling merendahkan diri, saling menganggap yang lain jauh lebih penting daripada yang lain. Dan ketika kita dalam kehidupan pemuridan, maka hubungan sebagai bapak anak ini akan mendekatkan kita sehingga kita bisa bertumbuh secara maksimal. Tidak ada kesempatan dari kita untuk kita ini bisa menyombongkan yang lain. Kita tidak bisa melayani kepada dua tuan, yaitu Tuhan sendiri
dan kepada diri kita sendiri atau kepentingan kita sendiri. Ya, majunya satu kejemaatan di gereja itu bukan tergantung pada satu orang saja, ya, one man show atau seorang superhero yang kemudian dia sebagai orang yang paling superior, paling tinggi, paling paling punya kontribusi besar, yang misalkan dengan timbulnya pernyataan ini nggak ada saya nggak akan maju. Ini kalau saya nggak di situ nggak akan pernah ada gereja. Kalau nggak ada saya maka tidak ada semuanya berjalan. Enggak. Ya, dalam hidup berjemaat kita harus menempatkan porsi yang sama, posisi level kita sama dalam posisi pelayanan yang berbeda-beda, tetapi kita punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada di antara kita untuk kita saling merendahkan diri yang lain, saling menghakimi, dan yang terjadi adalah persaingan-persaingan yang tidak sehat. Ya, hubungan jemaat yang tidak murni, ada kelompok-kelompok tersendiri, ini kelompoknya si A, ini kelompok orang berduit, ini kelompoknya yang karena dia merasa rendah diri, dia mencari orang segolongan, dia ada di paling pojok, sementara orang yang merasa lebih terhormat, merasa lebih tinggi, maka dia akan duduk di depan. Ini juga yang ditegurkan kepada para ahli Taurat, dan mereka merasa terhormat di tempat ibadahnya, duduk di depan, mendapatkan satu puji-pujian. Itu bukan sikap sebagai seorang hamba. Mari kita teladani Rasul Paulus, yang sekalipun dia seorang rasul besar yang sudah menghasilkan dan membentuk banyak jemaat, tetapi sebagai seorang bapak, dia memberikan satu nasihat, teguran-teguran yang keras supaya jemaat ini sadar bahwa kita ada sampai hari ini, kita ada diberkati Tuhan. Kita sebagian kita jauh lebih kaya, jauh lebih pintar, itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan kemudian kita menjadi sombong, kita menjadi tinggi dan menganggap yang lain rendah di antara dari kita sendiri. Nah, jangan sampai ada muncul satu perasaan superioritas di antara kita yang membuat kita bisa merendahkan yang lain. Dan kemudian juga kita ketika kita dipercayakan Tuhan untuk kita di atas komunitas gereja yang lain, atau bahkan ini juga seringkali timbul ketika ada seorang hamba Tuhan besar dan dia ada bersama dengan hamba Tuhan ini, maka dia menganggap bahwa gereja yang lain juga tidak baik. Ya, dia menganggap bahwa dia perasaannya dia lebih tinggi. Jika seperti ini hanya menunggu waktu, suatu waktu maka dia akan jatuh. Ya, saya pernah seketika saudara ada sebuah teman saya sendiri berkata, lihat saja nanti gerejaku yang paling besar. Ya, ketika bicara begitu karena dia menganggap bahwa hamba Tuhannya di Jepara ini dia paling pintar, paling jos gitu kan, dengan karismanya, dengan hikmatnya, wah luar biasa dengan gebrakan-gebrakannya. Ketika dia membangun satu jemaat, dia berkata, lihat saja nanti jemaat gereja ini paling besar. Dan saya hanya berkata, lihat saja juga nanti ketika engkau berkata begitu, maka tidak lama tidak akan maju. Dan hari ini itu tidak seperti yang diberkatakan. Dia merasa bahwa ketika dia mengikuti hamba Tuhan besar, maka dia merendahkan yang lain. Ya, jangan sampai di antara kita pun juga kita begitu. Kita merasa bahwa kita sudah lakukan banyak ini hal, kita di depan, kita ditempatkan dalam posisi yang strategis dalam satu komunitas, dan kita merasa jauh lebih rohani, kita lebih di antara yang lain. Pada masanya nanti Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kemudian Tuhan rendahkan kita di tempat yang paling rendah, saudara, dan kita merasa menyesal. Di dalam segala situasi, mari sama-sama kita merendahkan hati, kita merendahkan diri, jangan kita menganggap penting diri kita daripada yang lain. Kita sama semuanya di depan Tuhan. Ya, sebagai jemaat Tuhan dalam hubungan Bapak Anak, pemuridan kita, ketika para pembimbing menasihati kita, jadikan itu sebagai nasihat yang berguna, sekalipun mungkin keras. Perkataan-perkataan mereka menyakitkan mungkin, ya, karena kita sebagai jemaat juga kadang sulit ditegur, tapi mereka jauh lebih tahu mana sikap yang betul, mana sikap yang salah,
dan teguran-teguran itu baik untuk kita semua supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang jauh lebih dalam, dan pada akhirnya bukan kebaikan yang kita lakukan, tapi justru kita semakin buruk. Mari jemaat Tuhan, rendahkanlah dirimu. Jangan kau anggap engkau terlalu penting daripada yang lain, tetapi anggaplah orang-orang yang kita layani mereka yang lebih penting daripada kita. Justru itulah kita akan dapatkan satu kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita semua sebagai hamba Tuhan dan kita jemaat Tuhan. Setiap orang ketika dia menganggap bahwa dirinya itu tidak ada artinya apa-apa, tetapi mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita menjadi jemaat yang terkenal dengan jemaat yang rendah hati, jemaat-jemaat yang tidak sombong, jemaat-jemaat yang mau mendahulukan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Kalau itu terjadi, wah luar biasa. Ini menjadi kesaksian yang sungguh sangat indah. Ya, bagaimana tidak? Karena dunia cenderung pada dia dalam posisi yang di atas pada yang lain. Tetapi kita mau supaya kita sebagai hamba Tuhan, ya sebagai seorang yang dikaryakan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semata-mata karena Tuhan percaya kita. Oleh karena Tuhan memposisikan kita menjadi orang yang penting, orang yang punya kapasitas, dan itu juga yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang dipercayakan Tuhan. Mari kita sama-sama maju bersama-sama dengan sikap hati yang benar, rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati.